أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi melimpahi kita dengan berbagai rahmat dan nikmat-Nya, taufik hidayah, serta diberi Allah ma'unah kita untuk sama-sama berhadir di majelis ini, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mempelajari sebagian daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kesan kita segan kita seberataan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan ditetapkan Allah daripada hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menyambung majelis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hadithu Tsani Ashar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu sidin berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda atau bukti bagusnya keislaman seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, bahwa ia meninggalkan apa-apa yang kada penting baginya ataupun apa-apa yang kada berfaedah baginya. Haditsun hasanun, hadis ini dihukumkan sebagai hadis hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam lainnya juga, di antaranya Imam Ibnu Majah, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Malik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu saja hadis ini merupakan salah satu bukti daripada keistimewaan yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau diberikan jawami'ul kalim, yang mana kalimat-kalimat sidin, sabda-sabda sidin itu seringkali sangat pendek tapi mengandung makna yang sangat luas ataupun sangat dalam. Pendek aja, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah ia meninggalkan apa yang kada berfaedah atau kada mendatangkan manfaat bagi. Sehingga hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama mencakup separuh daripada ajaran agama. Sebagaimana sama-sama kita tahu, keimanan kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Begitu juga keislaman seseorang itu. Ketika imannya bertambah, maka keislamannya pun bisa meningkat. Martabatnya pun di sisi Allah bisa naik. Tapi ketika imannya redup, ibadahnya berkurang,
maka keislamannya pun bisa menurun. Nah, sekurang-kurangnya kalau kita mengambil daripada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, martabat orang-orang yang berislam atau beriman itu ada 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan Rasulullah, yang beriman dengan Al-Qur'an, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. Lalu Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang pilihan Allah ini tadi ada 3 martabatnya. Yang paling rendah itu faminhum zalimul li nafsih, yaitu orang yang beriman, berislam, tapi masih rancak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Artinya beribadah mau, meskipun kada sempurna. Sembahyang mungkin kadang masih bolong-bolong. Tapi beribadah. Tapi masih juga lagi menggawi kemaksiatan. Martabat yang di atasnya lagi wa minhum muqtasid. Orang-orang yang pertengahan. Artinya orang-orang ini menggawi segala ketaatan, berusaha menggawi segala ketaatan sembari menjauhi segala kemaksiatan. Tapi sebatas itu aja. Nah, martabat yang paling tinggi wa minhum sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang kadang mencukupkan dirinya dengan ketaatan saja dan menjauhi segala larangan, tapi juga menggawi segala yang dianjurkan, menggawi segala yang disunnahkan, menjauhi segala yang dimakruhkan. Nah, itulah derajat yang paling tinggi. Tapi ala kulli hal 3-3-nya ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang beruntung. Karena kayak apa jua pun yang namanya orang beriman di akhirat kelak pasti akan masuk surga. Selama meninggal dalam keadaan beriman. Nah, jadi orang-orang yang masih ketujuh menggawi hal-hal yang kada berfaidah itu, bisa kita masukkan kepada orang-orang yang masih ketujuh zalimul li nafsi. Dan kita dianjurkan untuk terus memperbaiki kualitas keimanan dan keislaman kita. Barangkali saat ini kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang sia-sia, tapi kita niatkan dalam diri kita untuk terus memperbaiki diri. Di dalam surah Al-Mu'minun itu Allah mensifati di antara orang-orang mukmin yang beruntung itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang pertama, orang-orang mukmin yang beruntung itu yang mereka itu bisa khusyuk dalam salatnya. Nah, ciri yang kedua itu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Lalu apa yang dimaksud hal-hal yang kada berfaedah itu? Yang pertama, tentu saja amalan atau perkataan yang mendatangkan dosa atau mudarat itu sudah pasti kada berfaedah. Meskipun kadang secara zahir ada faedah duniawiyahnya, tapi ngarannya haram itu tidak dianggap faedah. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, secara zahir hartanya bertambah, tapi itu tidak dikategorikan rezeki. Dan di akhirat kelak selain mendatangkan dosa bisa mendatangkan azab. Perkataan-perkataan yang menjadikan kita mendapat dosa itu jelas sesuatu yang kada berfaedah. Yang kedua, perkara-perkara yang dimakruhkan oleh syariat. Ketika kita mengerjakannya, itu pun bisa dikategorikan kita mengerjakan atau melakukan sesuatu yang kada penting atau kada mendatangkan faidah bagi kita.
Yang ketiga, bisa jadi perkara itu mubah, tapi ketika dilakukan secara berlebihan, lalu menyebabkan kita itu tak buang-buang umur, tak buang-buang waktu. Nah, itu pun bisa dikategorikan kita melakukan sesuatu nang kada berfaedah. Contoh daripada perkataan-perkataan yang kada berfaedah, gibah, membicarakan keburukan orang lain, menfitnah orang, menggunjing orang, bahkan senda gurau yang berlebihan, apalagi kalau dicampur dengan dusta. Bukan berarti begayaan itu Pak kada boleh, boleh. Rasulullah pun terkadang sidin bercanda lawan sahabat-sahabat sidin. Tapi candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada pernah sekalipun mengandung dusta. Masyhur hadisnya, suatu ketika perempuan tua datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan supaya masuk surga. Lalu digayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jar sidin, kadada di surga tuh nini-nini kayak pian. Menangis saya. Karena digayai oleh Rasulullah. Dipahami sidin tuh berarti kalau masuk surga lah. Menangis. Mbah tuh hanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak ahli surga itu seberataan dalam keadaan muda. Baik yang laki-lakinya ataupun yang perempuannya. Dan kada akan menuha. Kada akan lagi mau jadi tuha, jadi kariput, bahuban dan sebagainya itu kada ada. Selamanya akan muda. Nah itu contoh gegayaan Rasulullah atau bercandaan sidin. Senda gurau sidin cuman kada pernah mengandung dusta dan kada pernah berlebihan. Misal kita begayaan, wah tertawaan mengalakak sampai sejam 2 jam. Apa faedah yang kita dapat? Yang kedua, dari perbuatan. Jadi nang kada berfaedah itu bisa dari kata-kata. Bisa dari perbuatan kita. Bahkan bisa jadi dari barang-barang yang kita miliki. Perbuatan-perbuatan itu terkadang mubah. Tapi kita lakukan secara berlebihan, menyebabkan kita terbuang-buang waktu. Contoh nonton bola. Banyak lo lah nang ketujuh nonton bola. Ulun dulu ketujuh mana nonton bola. Tengah malam jam berapa aja siap bangun. Bahkan kadang siap ada beguringan. Apakah nonton bola itu haram? Boleh aja. Tapi ketika kita lakukan secara berlebihan, 2 jam. Kalau Abah Ulun itu dulu menyuara itu, bapak ikan menonton orang 22 orang berabut bola. Jangan bari bola bang, sabutin seorang. Dulu. Cuman ngaran Anum tuh masih ketujuh, ngaran ketujuh itu ketujuh. Cuman semakin tua semakin paham, ilah. Apa juga faedahnya kesan seorang. Kesenangan, apalagi kalau tim yang kita dukung menang ya senang satu mat aja. Remaja misalnya nonton konser artis. Bisa jadi ikhtilatnya menyebabkan keharaman. Atau kadang hobi-hobi kita. Bapak-bapak misalnya ada nang ketujuh maunjun. Ada hukumnya maunjun itu boleh-boleh aja. Tapi kalau sampai kada ingat sembahyang misalnya. Sampai kada ingat lagi urusan keluarga, kada ingat lagi menafkahi anak bini, kada ingat lagi mendidik anak bini,
Nah, bisa jadi itu menjadi sesuatu nang sia-sia. Kekanakan kita wah ini main game online, sudahnya ingat waktu. Senang kayaknya pada saat itu, cuman apakah itu sesuatu yang berfaedah baginya? Kah? Tapi bukan berarti lalu kita tuh kada boleh bisa hobi. Apalagi mun sudah jadi hobi itu kan ngalih mana meninggal kan. Tapi kita takar apakah sesuatu yang kita sukai ini bujur-bujur mendatangkan faidah atau manfaat bagi kita. Ataukah hanya kesenangan sejenak saja. Boleh aja sekali-kali represi, misalnya mau unjun ke laut misalnya. Sambil bertafakur kan memandang alam semesta Allah Ta'ala. Ataupun kita barengi misalnya kalaupun nonton bola sambil mengatik tasbih, bersalawat kah, berzikir, masih ada juga faidah. Kemudian lagi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi di antara hal-hal yang kada berfaidah itu apa-apa yang berlebihan daripada harta yang kita miliki. Kan kita hidup tuh ada kebutuhan premier istilahnya. Sandang, pangan, papan. Tercukupi makan kita, tercukupi pakaian kita, ada tempat tinggal kita. Kebutuhan itu sebenarnya kada banyak. Cuman kadang nafsu duniawi kita memulah kita membelanjakan harta kita melebihi dari yang kita perlukan. Misal kita satu keluarga, masing-masing laki bini bekerja perlu mobil satu-satu misalnya, sebuting seorang. Mungkin karena merasa banyak bisi duit, lalu bisian mobil sampai 10. Padahal kada terpakai, nang diperluakan cuman 2. Apakah sidin nukar mobil itu haram? Kada. Tapi itu menjadi sesuatu nang kadang mendatangkan manfaat. Hanya memuaskan nafsunya, apalagi ngaran harta itu kan barang-barang seperti itu sekian tahun semakin turun harganya. Termasuk pakaian kita. Sebenarnya kebutuhan pakaian kita itu kan banyak. Nah, tapi kadang hilap mata kita nih, hendak terus tukar terus. Sampai kadang kada ingat bisi baju salamari sudah. Kalau kisahnya ibu-ibu dibawai laki saruan. Kada tulak. Kenapa? Kada ada baju. Padahal baju tuh lamari itu 6 pintu bersamaan. Laki itu setengah pintu aja jatahnya. Nang 5 pintu setengah itu ampun bini berataan. Dibawai saruan bepadah kada bisi baju. Kadang itu kan dorongan nafsu kita kadang mahandaki bila tulak ke pengantin itu baju harus hanya. Bahkan banyak kada sedikit nang sekali itu aja dipakai. Mbah tuh kada semua dipakai lagi. Akhirnya kan menjadi sesuatu nang kada berfaedah. Tas kita berapa puluh buting kadang bisi tas. Baik laki-laki ataupun perempuan. Terkadang kita memiliki barang-barang yang sebenarnya kada bujur-bujur berfaedah bagi kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, baiknya keislaman kita itu tentu saja mensyaratkan kita harus belajar. Berguru supaya tahu, paham, supaya paham bujur-bujur apa gerang nang manfaat bagi kita. Apa gerang nang dihendaki Allah Ta'ala dari kita. Jadi ketika keislaman kita benar, kita menuntut ilmu secara benar, akan mengantarkan kita kepada kesadaran yang pertama bahwa buai kita hidup di dunia ini sementara aja. Kehidupan kita nang sebenarnya itu di alam akhirat.
Kayak apa hidup kita di dunia itu nang akan menentukan kayak apa kehidupan kita di akhirat. Modal hidup kita di dunia ini sebuting waktu atau umur. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Karena waktu ini, umur ini, amun sudah lewatnya kada kau bebulik. Kalau orang barat kan mengajarkan time is money. Waktu adalah duit. Artinya waktu itu sesuatu yang berharga. Adik kita diajarkan waktu itu bukan hanya duit. Waktu itu bahkan lebih berharga daripada emas. Lu ingat dulu ketika remaja tuh cuman kada tapi paham juga dipadahi abah supaya belajar menghargai waktu. Istilahnya jasidin waktu ikam tuh nah dihurupi orang dengan emas jangan hakun di situ. Karena waktu inilah modal hidup kita. Disebutkan dalam pepatah Arab al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Apabila kita kada bisa mempergunakannya secara baik, maka kita akan dipotongnya. Akan mendatangkan mudarat bagi kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasanul Basri, ya bena Adam innama anta ayyam. Wahai anak-anak Adam, kalian itu hanyalah hitungan-hitungan hari. Umur kita sudah dijatah Allah sekian puluh tahun, kita kada tahu. Sekian puluh tahun itu artinya sekian ratus bulan banyak. Kita haluskan lagi sekian ribu atau berapa puluh ribu hari. Sudah ada jatahnya. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Apabila telah pergi satu harimu, maka telah berkurang sebagian daripadamu. Makanya kalau kita paham hakikat itu, ketika perayaan ulang tahun itu kita sedih. Karena jatah umur kita itu berkurang. Bukan bertambah umur, berkurang umur itu. Jadi kita paham ini dulu Pak lah, kita hidup di dunia ini sementara. Hidup kita yang sebenarnya di akhirat. Modal hidup kita ini adalah waktu. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kadang akan kembali lagi Pak waktu-waktu kita yang sudah lewat itu. Kemudian kita pahami lagi bahwa waktu yang diberi Allah ini, umur yang diberi Allah ini akan dimintai pertanggungjawaban. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kada akan berpindah dua batis seorang anak Adam itu pada hari kiamat kelak sampainya ditanya daripada 4 perkara. An umrihi fima afnah, umur nang kubari itu ya Allah ikam pakai kesan apa, waktu nang kubari itu ya Allah ikam pakai kesan apa. Kemudian ditakuni pulang daripada ilmu nang dianugerahkan kepada Allah, diamalkannya atau kada. Kemudian ditakuni pulang daripada hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu ikam dapat dari mana? Halalkah haramkah? Kemudian diinfakkan kemana? Yang halalkah yang haramkah? Bahkan kita Pak lah akan ditanya awak kita ini nanang diberi oleh Allah ini dipakai gasan segenap. Nah, ketika kita sampai kepada pemahaman seperti itu, maka kita insya Allah kada akan menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, harus kita sadari juga bahwa segala yang diucapkan oleh lisan kita nang kada betulang ini, itu pun dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu perkataan apapun yang diucapkan oleh anak manusia, ada malaikat yang mencatatnya. Jadi jaga bujur-bujur lisan kita.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal bahwa yang paling banyak menyebabkan manusia itu diseret dalam keadaan tersungkur ke dalam api neraka itu adalah karena kada bisa menjaga lisan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah lisan. Jaga bujur-bujur. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah hanya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kada kawa, berdiam. Ada orang datang membawa bahan, berjauh. Jangan pernah menguyang-uyang orang, jangan pernah menyambat-nyambat kejelekan orang lain. Berdiam. Kita jaga bujur-bujur lisan. Karena yang paling banyak kesia-siaan yang paling banyak kita kerjakan itu adalah kesia-siaan dalam berucap. Bergaya, berlebihan, berdusta, bersambatan misalnya. Yang paling banyak kesia-siaan itu kesia-siaan yang dilakukan oleh lisan kita. Berdiam. Ada waktu kosong berzikir. Nah kalau di zaman modern ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini perlu kita muhasabah sama-sama, perlu kita introspeksi sama-sama. Kesia-siaan yang paling banyak atau hal yang sesuatu yang menyebabkan kita jatuh kepada kesia-siaan itu ya alatnya nih Pak. Yang paling banyak menyita waktu kita, menyita pikiran kita. Apa nang kita tonton, mohon maaf, ulun pribadi pun kadang banyak nang kada berfaedah. Apa nang kita tonton di HP? Kada semuanya berfaedah. Apa nang kita buka di media sosial? Kada semuanya berfaedah. Apa nang kita share? Bahkan apa nang kita baca, apa nang kita terima pun kada semuanya berfaedah. Mohon maaf, kadang di grup itu ada informasi-informasi masuk kepada kita. Belum tentu lagi bujur katanya. Ya kalau kada seberata yang masuk ke grup itu bujur. Kadang kita tanpa pikir panjang kita share pulang ke grup lain. Nah, itu termasuk kesia-siaan. Yang pertama karena belum tentu, jadi kita pikir dulu Pak ketika kita dapat informasi ini bujur atau kada. Oh kalau setelah kita verifikasi, kita tabayun ternyata informasi ini bujur. Kemudian ketika hendak kita share itu kita pikir dulu. Ini kalau ku share ke orang lain bermanfaat, kada bagi orang itu. Kalau kada ada manfaatnya jangan, cukup sampai di kita aja. Kalau kita men-share sesuatu yang kada bermanfaat, ya itu tadi kita mengerjakan sesuatu yang kada berfaedah. Mohon maaf ada gambar kecelakaan atau video orang kecelakaan, orang ditimpas oleh orang lain misalnya sampai berdarah-darah, di-share di grup. Apa faedahnya bagi anggota grup itu? Apa faedahnya? Adalah faedahnya. Kebakaran misalnya di Jakarta ada videonya masuk ke grup kita share pulang ke orang lain. Apa faedahnya Pak? Banyak ada faedahnya. Kita share pulang kemana-mana, kita menggawi yang ada berfaedah. Yang penting wah ini update. Kalau sudah isi HP itu update status kah, update di grup kah itu. Mohon maaf juga nang kurang menurut ulun pribadi itu kurang adab. Misal ada orang meninggal Pak, ada jenazah. Sudah dikafani misalnya ataupun belum dikafani. Jenazah itu Pak bisi kehormatan, bisi kemuliaan.
kada pantas difoto, apalagi di video kemudian kita share ke orang lain. Itu kada pantas. Saganapa kita memvideo. Latah wah ini kita tuh. Melihat kebakaran kada menggani, kada bae buat memvideo narena aja di videonya. Karena di share di grup, tapi kada ada menggani. Orang kecelakaan di videonya aja, nah, ada kecelakaan di sini, tapi kada menggani. Terlalu latah. Bahkan wah ini menurut ulama-ulama Saudi gitulah. Jamaah umrah Indonesia ini ahlu selfie, yang paling ketujuh selfie. Apa-apa di video, apa-apa sambil mencium Ka'bah nanya selfie. Kenapa? Belum lagi bukan netizen itu, masya Allah. Kita nih Pak dulunya, kami itu dulu kalau ketika kuliah di Mesir ditakoni orang dari mana? Indonesia aja. Ahlan nas. Orang Indonesia itu Muslim Indonesia itu diakui oleh Muslim negara-negara lain itu orang yang paling baik, orang yang paling sopan. Di mana mereka tahu ketika musim haji. Jamaah Indonesia itu bujur paling banyak, tapi paling nyaman diatur, paling sopan, jalan tuh nunduk, orang-orang luar kan udah tahu tampuh-tampuh aja. Adab kita tuh luar biasa. Diakui oleh muslim-muslim negara lain. Tapi di zaman media sosial ini, netizen Indonesia itu netizen paling sangar. Kata-katanya ya Allah, tak uling kita mendengar. Tak uling kita membaca tuh, kok ada orang bisa berkata-kata yang buruk-buruk seperti ini. Dan itu seduniaan Pak yang menilai. Ternyata orang-orang Indonesia banyak yang aktif di media sosial itu, masya Allah. Dari kata orang menilai dari perkataannya, dari komentar-komentarnya itu negatif. Saberataan dikomentari. Adang beristilah baulah akun palsu. Sekira kawa puas mengomentari orang tanpa ketahuan. Seorang kada ketahuan kan siapa seorang ini aslinya. Tapi puas mencaci maki orang di media sosial. Perbuatan yang jelas-jelas kada berfaedah. Jadi dalam media sosial itu menggunakan teknologi, jangan apa-apa itu di-share. Jangan apa-apa itu dikomentari. Kita timbang, ini berfaedah kada gasan kita, segan kita. Ada manfaatnya kada bagi orang lain. Itu yang perlu kita timbang, Pak. Kita biasakan, kita niatakan bahwa apa-apa kebiasaan-kebiasaan kita atau hobi-hobi kita saat ini yang mungkin belum tentu bujur-bujur mendatangkan maslahat bagi kita. Maslahat ini Pak lah atau faidah ini bukan hanya faidah di dunia. Tapi yang kita pikirkan mendatangkan faidah ada bagi kita di akhirat kelak. Nah, ketika kita berlebihan menukar pakaian, menukar perhiasan atau menukar mobil dan sebagainya, sementara itu sudah melebihi kebutuhan kita. Lalu kita timbang, wah baju ini sudah salamari, tahun jarang-jarang juga kita hadiahkan kepada orang yang membutuhkan. Berfaedah bagi kita, berfaedah bagi orang lain. Harta yang kita habis-habiskan untuk menukar benda itu kita infakkan untuk orang lain. Jangan jual lisan kita sibuk mengurusi orang lain. Nah, di sini syarih ini menjelaskan bahwa di antara tujuan syariat itu adalah bukan hanya hubungan kita lawan Allah Ta'ala, tapi kayak apa hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Kayak apa kita membina masyarakat yang baik, masyarakat yang unggul. Itu di antara syaratnya Jarsidin adalah ketika masing-masing kita hanya sibuk memikirkan apa yang berfaedah bagi diri kita.
Kita kada mencampuri urusan orang lain kecuali yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetangga bisi mobil hanyar dikomentari juga. Bahaya. Paling mengeridit itu ya. Terserahnya ya mengeridit ke apa? Kenapa kita nang repot? Karena tetangga mengganali rumah pusing juga, dikomentari juga. Karena ada faidah-faidahnya seperti itu nang kita tinggalkan. Karena menyibukkan diri dengan nang kada berfaidah itu penyia-nyiaan jasidin dan bukti daripada lemahnya iman kita. Dan nang kita khawatirkan ketika kita terbiasa menggawi hal-hal nang kada berfaidah, jangan-jangan itu tanda dari Imam Hasanul Basri itu radhiyallahu anhu min alamati i'radillahi 'anil khalqi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Bahwasanya tanda Allah itu berpaling dari hambanya. Bahwa yaitu Allah menjadikan orang tersebut, hamba tersebut sibuk menggawi hal-hal yang kada berfaedah. Itu nang kita hati-hati, Pak. Hati-hati. Nongkrong sampai bertengah malaman misalnya. Kadang-kadang kita miris melihat tuh. Kada jauh dari rumah itu ada saya semacam pos, semacam tongkrongan gitu orang-orang tua. Kai tahan aja main catur tuh dari pagi sampai sore. Main catur bukan berarti haram, ada. Tapi kalau menghabiskan waktu seharian dari pagi sampai sore, tabuang waktu. Apalagi kalau sudah sampai melalayakan akan kewajiban. Kita berlindung dari Allah, mudah-mudahan Allah kada berpaling dari kita. Hati-hati kalau kita terbiasa membuang-buang waktu, berpandir nang kada bermanfaat. Hati-hati. Jangan-jangan Allah lagi sarik lawan kita, Allah lagi berpaling lawan kita. Allah kadang hendak membimbing kita. Sebaliknya kadang ada orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang banyak melakukan dosa, tapi Allah sayang, Allah tarik. Kadang bisa dengan cara Allah beri musibah, bisa dengan cara Allah berinya garing, supaya mau kembali kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah beri nikmat, tapi ternyata itu menyebabkan dia lalai. Lalu di sini Sidin menjelaskan lagi, walladzi ya'nil insana minal umur, hal-hal yang penting bagi manusia itu daripada perkara-perkara aja Sidin. Yang pertama, ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'asyihi. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Ya tempat tinggal, sandang, pakaian, sandang, pangan, papan. Min ta'amin wa syarabin wa maskanin wa nahwiha, daripada makanan, minuman, tempat tinggal dan sejenisnya itu. Wa ma yata'allaqu bi salamatihi fi ma'adihi wa akhiratihi, dan yang penting bagi kita dan yang paling penting bagi kita, hal-hal yang berkaitan yang bisa menyebabkan kita selamat di akhirat. Wa ma ada hadhihi minal umuri fi ma la ya'ni. Maka selain ini sudah termasuk hal-hal yang kada penting. Pamimma la ya'nil insan, di antara yang kada penting bagi seorang manusia itu al-aghrad ad-dunyawiyah az-zaidah 'anid darurati wal hajiyat. Yaitu tadi harta-harta duniawiyah kita
nang melebihi daripada kebutuhan kita. Katawassu'i fid dunya, bermewah-mewahan dalam dunia waya kita. Wattanawwu'i fil mata'imi wal masyarib, hendak makanan bunang nyaman-nyaman dos. Wa talabil manasibi war riyasat, termasuk jasidin nang kada penting itu mencari-cari pangkat atau kedudukan. Hukum asalnya jabatan itu kada boleh dihendaki, kecuali bagi orang yang memang punya kapasitas. Seperti dulu Nabiullah Yusuf alaihi salam minta kepada raja, kepada penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ard, jadikan aku ini orang yang mengurusi perbendaharaan negara. Inni hafizun alim, aku ini orang yang amanah, aku ini orang yang berpengetahuan. Kalau memang punya kapasitas. Jadi jabatan itu kada boleh dihendaki. Barang siapa nang menghendaki jabatan, maka Allah kada akan membantunya. Tapi barang siapa nang diserahi jabatan tanpa inya meminta, maka Allah akan menolongnya. Awah ini Pak, orang berebut jabatan, bahkan sampai siap keluar modal. Berapa aja wani keluar. Wa hubbil mahmadati wa thana'i minan nas, termasuk hal nang ada berfaedah itu ketujuh dipuji oleh manusia. Famin dalaili sidqil muslimi al-bu'du an dzalik, maka di antara tanda benarnya keislaman seseorang yang menghindari daripada hal-hal yang tadi. Nah, kita hari ini tadi melaksanakan pilkada Allah. Kita mohon kepada Allah, siapapun yang terpilih, mudah-mudahan itu yang terbaik bagi kita seberata. Mudah-mudahan diberikan Allah amanah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling baik pula sikap kita sebagai rakyat terhadap pemimpin itu adalah mendoakan. Sehingga para salafun saleh itu banyak yang berkata, seandainya aku hanya bisi jatah satu doa yang mustajab, maka niscaya doa itu akan kupakai untuk mendoakan pemimpin. Karena apabila pemimpin baik, masyarakat insya Allah akan mendapatkan manfaat dari situ. Makanya di antara doa yang diajarkan itu kan wala tusallit alaina man la yakhafuka. Ya Allah, jangan jadikan pemimpin kami ini orang yang kada takutan lawan pian. Termasuk hal yang sia-sia kita menggunjing pemimpin. Ketika pemimpin berlaku kada baik, kita berpandiran di warung kopi menyambat-nyambati ini. Itu hal yang sia-sia juga, ada faedahnya juga bagi kita. Kalau kita menghendakinya pemimpin kita ini jadi lebih baik, memang kalau memang ada salurannya kita sampaikan, kritik kita sampaikan, nasihat secara baik. Ketika kita menyambat-nyambati, kita akan mendatangkan faedah apa bagi kita. Ada pemimpin kita terjerat korupsi misalnya, tidak usah kita sambat-sambatin. Kita doakan aja mudah-mudahan kalau memang itu bujuran terjadi, kita doakan mudah-mudahan sidin taubat. Kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang kita kepada sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang terpilih daripada proses pilkada yang di hampir banyak daerah di Indonesia ini tadi, mudah-mudahan itu yang terbaik. Karena semuanya tidaklah orang kawa dapat jabatan kecuali atas izin Allah. Qulillahumma malikal mulki, Allah nang mempunyai segala kerajaan ini. Tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kedudukan, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki sidin. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Allah mencabut
kekuasaan dari siapa nang sidin kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan siapa nang dikehendaki sidin, Allah menghinakan siapa nang dikehendaki sidin. Biyadikal khair, kebaikan itu hanya di tangan Allah. Kita bisa calon, mudahan nang nomor 1 ini menang, belum tentu Pak Aing bila sidin menang membawa kebaikan bagi kita. Jadi ketika calon kita kalah ya sudah, kan Pak Aing. Kita doakan nang menang, nang terpilih, mudah-mudahan menjadi sebab kita memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keimanan dan keislaman kita. Kita niatakan secara bertahap. Mungkin kita masih rancak melakukan perbuatan nang kada kurang berfaedah kesan kita. Kita masih rancak mengucapkan kata-kata nang kada berfaedah kesan kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Allah bimbing kita untuk menjadi hamba nang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu nang bermanfaat bagi kita seberataan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.